Shalom saudara, pada kesempatan saat ini kami mau mengajak saudara-saudara dimanapun saudara berada, mari kita mau siapkan hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya, kita mau angkat pujian, ku mengasihimu. Syukur Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan kesempatan kami bisa datang ke hadirat-Mu pada saat ini Bapa. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Yesus. Kau layak kami puji, Kau layak kami tinggikan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Kita mau katakan ku mengasihimu. Haleluya. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Kita mau katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kita mau katakan Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu Tuhan, ku mau sembah Kau selamanya. Haleluya Yesus. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus,
katakan sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Engkau Yesus. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, oh sana bagimu Yesus. Oh haleluya, Kau Allah yang besar, Kau layak kami sembah Yesus. Kau layak kami tinggikan Bapa. Haleluya, oh kudus-kudus Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami puja, Haleluya, kami sembah, kami mau nama-Mu naikkan nyanyian besar. pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kau layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur. Biarlah nyanyi pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak kami puji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar Yesus, dan layak kami puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami mau nyanyi bagi-Mu Yesus, nyanyi pujian bagi-Mu
bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita mau katakan, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau layak kami sembah. Kau layak kami puji Tuhan. Namamu besar Yesus. Syukur Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Haleluya. Kau layak kami sembah Yesus. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Oh, haleluya. Syukur. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya Tuhan. Kau layak kami sembah. Kau layak kami tinggikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan menjamah hidup kami Yesus. Kami rasakan dengan tinggal bersama-Mu. Kami rasakan setiap saat Tuhan. Kami rindukan itu Tuhan. Kami mau rindu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan kasih-Mu Yesus. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, syukur Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Haleluya. Tuhan. Kami ingin Tuhan tetap tinggal di bahagia-Mu Yesus. Kami mau rindu Tuhan memandang wajah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Syukur. Makasih. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu Yesus. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin
tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita mau katakan, ku ingin tetap di sini, tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kita mau katakan, oh Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami Yesus. Hatiku mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi kita mengatakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hati kami Yesus. Haleluya. Tuhan tahu Yesus, kerinduan hati kami Bapa, milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kita mau katakan, di mataku, Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama berdoa buat firman Allah yang sebentar akan kita terima bersama. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dalam setiap kehidupan para hamba-hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam pujian syukur yang telah kami utarakan kepadamu malam hari ini. Biarlah menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana dupa yang harum yang kami persembahkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu untuk selalu dipakai dalam kehidupannya, memuliakan, memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan hamba-hamba yang lain, untuk kami bisa selalu bersatu hati, bersama-sama bergandeng tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk sebentar mendengarkan firman Allah yang sebagaimana Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, untuk kami jadikan kekuatan dalam hidup kami sementara di tengah kehidupan dunia yang tidak menentu ini, hanya berpegang kepada firman-Mu saja tentunya. Terima kasih Bapa.
kami siap untuk mendengarkan firman Allah di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kita bersama-sama bersekutu di dalam ibadah secara online ini, namun kiranya boleh menjadi kekuatan kita bersama untuk kita bisa merasakan hadirat Allah itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Puji Tuhan saudaraku, kita mau membuka Alkitab kita yang kita ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai ayat ke-22. Matius 5 ayat 17 sampai 22. Kami mohon Mbak Novi untuk membantu membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Matius pasal 5 ayat 17 dengan perikop Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Amin. Puji Tuhan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ambil temanya firman Tuhan malam hari ini, yang walaupun tidak kita baca satu perikop, tetapi di sini ada tema antara Yesus dan hukum Taurat. Kita semuanya tahu Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, yang namanya hukum Taurat bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama itu tidak seorang pun yang bisa melakukannya. Jadi Tuhan Yesus, dengan kedatangan Tuhan Yesus, maka Tuhan yang akan menggenapinya. Sehingga di sini firman-Nya dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi firman Tuhan yang kita ambil dalam tema antara Yesus dan hukum Taurat ini, di dalam Tuhan Yesus punya maksud di sini diantaranya, yaitu untuk selalu memperhatikan kehidupan kerohaniannya di dalam pengikut-pengikutnya atau peserta-peserta yang Tuhan Yesus telah nyatakan bahwa kedatangan dia tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Karena apa saudaraku, di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 20, coba kita
tinggalkan sejenak untuk kita masuk di dalam Roma pasal ketiga ayatnya yang ke-20. Kita baca dulu. Rom pasal yang ketiga ayat 20. Monggo Mbak Opi untuk bantu. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Iya, saudaraku. Jadi tidak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat yang terdiri dari 10 hukum Allah, di situ di antaranya kalau hanya lebih-lebih kok 5 ya, 9 begitu aja mereka lakukan, tetapi yang satu tidak bisa lakukan. Artinya mereka berarti tidak sampai menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman perjanjian lama. Nah, dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, maka tergenaplah hukum Allah yang harus dikerjakan atau harus dilakukan oleh bangsa Israel ini menjadi sempurna, menjadi genap karena dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada saat zaman perjanjian lama, di mana di saat bangsa Israel ingin melepaskan segala dosa-dosanya, mereka setiap tahun harus datang ke bait suci dengan membawa persembahan-persembahan, baik itu lembu jantan, kambing domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela, dan melalui pengorbanan darah kambing domba atau lembu sapi itu sesungguhnya tidaklah bisa menghapus dosa-dosa mereka. Justru di saat mereka setelah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka justru kembali diingatkan perbuatan-perbuatan dosa, atau bahkan juga dengan sengaja mereka berbuat dosa, toh nanti kita setahun lagi kita bisa kembali mempersembahkan persembahan atau pengorbanan-pengorbanan yang dipakai oleh bangsa Israel zaman dulu itu untuk menebus dosa-dosanya. Artinya di dalam mereka melaksanakan 10 hukum Taurat tadi itu hanya sebagai bayangan saja dalam mereka mendapatkan keselamatan. Tetapi dengan adanya kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang dialah yang sanggup mencurahkan darahnya di kayu salib di Golgota, disitulah bangsa atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus akan diselamatkan dengan iman dan percayanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya di dalam melaksanakan atau melakukan hukum Taurat tadi, tak seorang pun dibenarkan kalau firman Tuhan tadi dikatakan ayat yang ke-20, saudaraku ya. Jadi tetapi aku berkata kepadamu ayat 20 ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya di dalam kita mengiring Tuhan itu harus memiliki kehidupan keagamaan yang lebih daripada orang-orang Farisi pada zaman dahulu, orang-orang yang mengenal Tuhan ya, karena di sana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu terkenal dengan keagamaannya yang luar biasa ya. Tetapi sayangnya keagamaan yang dikerjakan atau dilakukan, yang dialami oleh ahli-ahli Taurat dan bangsa Yahudi itu hanyalah secara manusia saja. Jadi dengan adanya
segala sesuatu yang dilakukan oleh dirinya itu terbatas sekali. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mana Dia telah turun ke dunia untuk membawa kita, untuk menjadikan kita terlepas dari segala dosa-dosa kita. Kalau kita perhatikan ayat yang tadi Roma pasal 3 ayat 20 ya saudaraku. Sekarang kita baca Roma pasal 3 ayat yang ke-31. Rom 3 juga ayat 31. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Iya, puji Tuhan ya. Jadi bukan dengan iman percaya kepada Kristus terus meninggalkan hukum Taurat, terus tidak terus mengabaikan atau membatalkan hukum Taurat, tidak saudaraku, tetapi justru dengan adanya Tuhan Yesus datang itu pun itu yang akan menggenapinya. Jadi tetap terpakai juga hukum Taurat tadi, namun disempurnakannya, namun diteguhkannya, namun dikukuhkannya dengan iman percayanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa saudaraku? Hukum-hukum yang perlu ditaati orang percaya itu terdiri atas prinsip etis dan moral. Jadi itu yang sampai sekarang masih dikerjakan. Dengan etis dan moral percaya kepada Yesus Kristus itu yang sampai saat ini dikerjakan oleh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tetapi sedangkan hukum Taurat yang pada zaman perjanjian lama dikerjakan oleh bangsa Israel yang hanya bayangan saja untuk menerima keselamatan itu pun juga dikerjakan tapi diteguhkan, dikukuhkan dengan adanya percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, artinya iman kepada Yesus Kristus, maka mereka itu akan benar-benar diselamatkan. Jadi tidak hanya bayangan saja keselamatan itu, tetapi benar-benar nyata keselamatan yang telah dijanjikan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Dan hal ini yang boleh kita akui, bukan kita mau tinggalkan hukum Taurat itu, tetapi Tuhan menggenapinya dengan iman percaya tadi, yang akhirnya kita sebagai orang-orang percaya benar-benar diselamatkan. Bukankah di dalam Alkitab juga mengatakan tidak seorang pun yang benar, memang ya saudaraku ya, termasuk tadi dengan mempercayakan atau melakukan hukum Taurat tadi tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 di situ dijelaskan bagaimana bangsa Israel waktu dulu dikala mereka diutus atau disuruh oleh Musa, karena melalui Musa hukum Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel, dan di sana bangsa Israel tidak bisa untuk menyempurnakan, melakukan atau menjalankan 10 hukum Taurat tadi dengan benar, tidak mungkin. Dan di situ coba kita lihat terlebih dahulu di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4, persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Iya, amin ya saudaraku ya. Jelas di sini dikatakan bahwa sesungguhnya pengorbanan bangsa Israel pada zaman dulu yang setiap tahun sekali mereka kerjakan, lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi sesungguhnya keselamatan yang mereka peroleh itu baru bayangan-bayangannya saja. Jadi tidak sungguh-sungguh seperti di saat kalau kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya dengan iman kita kepada Yesus maka kita akan diselamatkan. Jelas di sini dikatakan bahwa setiap di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dan keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya dengan pengorbanan, dengan membawa persembahan-persembahan yang dilakukan setiap tahun sekali tidak akan bisa saudaraku untuk menerima keselamatan yang nyata, keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan itu. Dan hanya sebagai bayangan saja mereka mendapatkan. Karena itu setiap tahun mereka harus pergi dengan membawa persembahan-persembahan. Sesungguhnya bukan hanya persembahan-persembahan yang bangsa Israel itu kerjakan juga ya saudaraku, dengan mempersembahkan dengan mempersembahkan persembahan-persembahan lembu jantan, kambing domba yang tambun, demikian juga segala sesuatu yang dikerjakan oleh bangsa Israel itu persembahan-persembahan perpuluhan, persembahan-persembahan dari segala apa yang mereka punyai itu pun juga mereka kerjakan. Tetapi sesungguhnya kalau tadi ayat yang ke-20 bagian Matius tadi ya, coba kita kembali dulu ke Matius, kembali ke Matius pasalnya yang kelima tadi yang saya katakan di dalam kita mengalami atau melakukan kehidupan keagamaan kita sekarang ini kalau tidak lebih benar dari kehidupan keagamaan bangsa Israel pada saat dulu, itu kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya tidak semudah memang saudaraku untuk kita melakukan hukum Taurat, begitu juga yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam hukum Taurat itu sendiri akhirnya diringkas atau dijadikan secara ringkas begitu oleh firman Tuhan. Kasihilah sesamamu. Di situ jelas jadi firman Tuhan juga mengatakan hal itu saudaraku, bahwa dengan kita melakukan hukum Taurat tadi disempurnakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kasih adalah segala-galanya. Untuk mengasihi, yang utama kasih kita adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Yang hukum yang kedua dan juga yang utama yaitu kasihilah sesama saudaramu. Itu ringkasan yang di dalam Alkitab kita, bahwa hukum Taurat yang akan disempurnakan atau digenapkan oleh Tuhan Yesus dengan iman percayanya tadi, yaitu dengan kasihilah sesamamu manusia. Artinya tidak
kita menghilangkan, karena firman Tuhan juga mengatakan jangan sampai kita menghilangkan satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat itu kita hilangkan, karena hal itu kita akan menjadi orang yang paling kecil di dalam kerajaan surga. Mending ya saudaraku, berarti kita masih bisa masuk ke dalam kerajaan surga walaupun hanya yang paling kecil, yang paling rendah mungkin saudaraku ya. Tetapi puji Tuhan, kalau kita bisa menyampaikan dengan sempurna Perjanjian Lama yang di situ adalah ada 10 hukum Taurat dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan iman percaya kita kepada Dia, maka hal itu akan kita benar-benar bisa masuk di dalam kerajaan surga tadi. Kita perhatikan dulu bahwa sesungguhnya orang percaya yang tidak boleh memandang hukum Taurat sebagai suatu sistem atau perintah yang perlu ditaati agar memperoleh keselamatan, tetapi sesungguhnya saudaraku, dengan digenapinya percaya kita kepada Tuhan kita Yesus, yaitu iman kita kepada Tuhan, maka hal itu akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Galatia pasalnya yang kedua, coba kita perhatikan ayat ini saudaraku. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Iya, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, perlu juga kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi tak seorang pun yang akan dibenarkan, dan tidak bisa ya seorang pun akan dibenarkan untuk dia itu melakukan atau menjalankan Taurat Tuhan tadi. Tetapi dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, maka kita akan dibawa untuk kita benar-benar menerima keselamatan itu dalam kehidupan kita. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi tidak bisa saudaraku kita hanya melakukan hukum Taurat tadi, karena memang tak seorang pun bisa dibenarkan. Dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Janji Tuhan terpenuhi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi iman kepada Yesus Kristus adalah merupakan titik untuk kita bisa menerima janji Tuhan atau keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita yang sebagaimana Allah yang kita sembah, kita puji, Allah yang hidup itu benar-benar ada di pihak kita. Dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-12, coba kita lihat. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, saudaraku. Jadi dengan kita diberi kuasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dimampukan, kita akan bisa melakukan, saudaraku, karena dengan iman percaya yang mana Tuhan memberikan ketentuan bahwa Tuhan menggenapi hukum Taurat tadi itu dengan kasih untuk kita bisa melakukan, karena Tuhan yang sudah memberikan mengasihi saudara dan saya, sehingga kita juga akan bisa melakukan
akan mengasihi saudara-saudara kita, yang tentunya saudaraku itu adalah perintah-perintah Allah untuk kita digenapi firman-Nya, untuk kita bisa menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan melalui iman kita percaya kepada Kristus, maka orang percaya yang oleh karena kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus yang mendiami diri kita, diberi dorongan dengan hikmat dan kuasa untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dan untuk mentaati perintah-perintah Allah. Dengan Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu, saudaraku, kita akan mendapatkan kuasa yang dari Maha Tinggi, kuasa yang dari Roh Kudus tadi akan mematikan kedagingan-kedagingan kita, sebagaimana bangsa Yahudi, bangsa orang-orang Farisi yang mengaku bahwa dia melakukan keagamaannya dengan benar, tetapi sesungguhnya dia melakukannya menurut keinginan daging dia. Karena itu dia tidak mengakui bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu bukan datangnya dari Tuhan, tetapi oleh karena usaha mereka dia bisa, usaha mereka dia mampu, usaha mereka dia bisa melakukan segala perkara, dan hal ini yang Tuhan itu tidak kehendaki. Namun bagi orang yang percaya kepada Kristus, maka hal itu sebaliknya, justru karena Tuhan yang telah melakukan segala perkara, maka kita mampu, maka kita bisa. Dan itu yang kita pelajari tadi, bahwa kalau kehidupan keagamaanmu itu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi biarlah dengan kita mau selalu mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan iman kita kepada Dia, dengan kasih karunia-Nya yang Tuhan telah berikan buat saudara, yaitu melalui Roh Kudus-Nya itu, Tuhan mampu untuk memberikan kita kuasa mematikan kedagingan-kedagingan kita, ego-ego kita yang menganggap diri benar, yang menganggap diri bisa, tetapi sesungguhnya itu bukan kehendak Allah, tetapi yang Tuhan kehendaki, bahwa Tuhanlah yang telah melakukan terlebih dahulu dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bisa bersama-sama melakukan hal-hal yang benar, yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik itu karena Tuhan memang Allah yang benar, Allah yang baik, Allah yang luar biasa kasih dan kuasa-Nya yang telah dicurahkan buat orang-orang percaya yang beriman kepada Dia. Di dalam sesudah kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kini menjadi hamba Allah, maka hal itu saudaraku yang mampu kita kerjakan apa yang diberitahukan Roh Kudus, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, maka kita mau dengar-dengaran suaranya. Di dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang ke-19, apa sesungguhnya maksud hal tentang hukum Taurat tadi, saudaraku ya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-19. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Iya. Galatia pasal 3 ayat 16 ini. Adapun kepada Abraham, iya. Salah. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham. 19, betul 19. Iya. Maaf. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat?
ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Siapa sesungguhnya seorang pengantara? Yaitu tidak lain Yesus Kristus sebagai pengantara saudara. Dialah juga satu-satunya jalan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa seorang pun tanpa pengantara, tanpa Yesus kita tidak akan sampai ke dalam kerajaan surga. Hal ini nyata, firman Tuhan jelas mengatakan supaya kita sebagai orang percaya memiliki iman kepada Yesus Kristus untuk kita bisa bersama-sama menerima kuasa kasih-Nya di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hal ini benar nyata saudaraku, bahwa di dalam setiap orang yang mau berseru-seru kepada Tuhan, sesungguhnya dia tidaklah seperti yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, karena mereka dengan kekuatan diri sendiri. Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Puji Tuhan, ya. Jadi artinya tidak setiap orang yang mengaku memanggil Tuhan, Tuhan, mereka itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang-orang yang menurut kehendak-Nya itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya saudaraku, dengan kita percaya juga kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, kita pun juga harus melakukan kehendak-Nya, perintah-Nya. Kalau kita diutus untuk mengasihi sesama, untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk kita melakukan atau menjalankan perintah-perintah-Nya, untuk menjadi alatnya, untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada setiap orang, karena hanya melalui Dia sebagai pengantara tadi untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Disitulah saudaraku, kita sebagai orang percaya hendaklah melakukan kehendak Bapa yang di surga, sehingga kita bisa masuk kerajaan Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan kami akhiri, dan kiranya kita mau bersama-sama masuk kembali di dalam pujian syukur yang terakhir tadi. Ya Tuhanku, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Itulah yang menjadi pernyataan kita sebagaimana kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus mempunyai Allah yang sanggup memberikan kuasa bagi kita melalui Roh Kudus-Nya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau pada kesempatan hari ini
kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa sesungguhnya kedatangan-Mu ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang bangsa Israel pada saat dulu telah mempercayai bahwa dengan dia menuruti apa yang Tuhan berikan melalui hukum-hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel, namun tak ada seorang pun yang sanggup, yang bisa untuk mengalaminya. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, dengan kedatangan-Mu ke dunia ini, memberikan diri-Mu, memberikan tubuh-Mu untuk tercurah sebagai penebusan dosa. Untuk sekali Engkau telah tersalib, Engkau telah tercurah darah-Mu untuk kami orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki iman yang kuat kepada-Mu Tuhan, maka kami akan memperoleh janji-janji-Mu terpenuhi dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah Tuhan, dengan kepercayaan kami mengaku bahwa Yesus Kristus Engkau sebagai pengantara kami kepada Bapa di surga, untuk kami boleh memperoleh janji-Mu itu, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang bisa melakukan kehidupan keagamaan kami ini lebih benar lagi di hadapan Engkau Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya yang Tuhan nyatakan di dalam pribadi setiap pribadi para jemaat Tuhan yang ada di Bulak Banteng ini khususnya. Engkaulah Allah yang sanggup untuk mengubahkan mereka, Engkau Allah yang sanggup meneguhkan iman percaya mereka, karena hanya orang yang melakukan perintah-perintah Allah akan bisa masuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami, dan kami senantiasa memohon berkat, damai, sejahtera, sukacita-Mu turun ke atas jemaat-Mu di Bulak Banteng ini. Haleluya. Amin.